datang untuk buka palang ini. Ada jawaban untuk kami. Karena kami tidak terima, asli kami tidak nama tidak tembus. Kalau kami tidak tembus, bagaimana? Karena ini cuma 10 tahun sekali saja. Sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like di channel Yohanes Sasso. Penolakan hasil tes CPNS di Papua berujung ricuh. Yang apa? Nama-nama yang kemarin udah keluar ini, kebanyakan tuh orang Amber orang. Ya. Amber yang paling banyak. Semua orang Papua, pribumi tidak ada. Masa orang dari luar sana mau datang ke market, cari makan tuh di sini, baru ketemu yang asli sini jadi anak yatim piatu. Jadi kalau sudah cara seperti ini ada tidak mau otonomi khusus itu gagal. Papua berujung ricuh. Satu kantor milik pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang rusak dan 2 polisi di Yalimo mengalami luka-luka. Kepala Polres Pegunungan Bintang Ajun Komisaris Besar Ferdian Indra Fahmi saat dihubungi dari Jayapura, Jumat tanggal 31 Juli tahun 2020, membenarkan adanya peristiwa penolakan hasil tes CPNS di Pegunungan Bintang pada Kamis tanggal 30 Juli. Sekitar 100 orang kemudian merusak kantor Badan Kepegawaian Daerah, BKD, Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil. Pihak kepolisian telah melaksanakan olah tempat kejadian ketika aksi massa berakhir sekitar 2 jam kemudian. Penyelidikan kasus ini terus berlanjut hingga Jumat. Perusakan terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur. Banyak kaca kantor BKD yang pecah. Saat ini situasi di Oksibil telah kondusif. Kami berhasil meredam aksi massa dengan pendekatan persuasif, kata Ferdian. Ia menuturkan, massa yang menamakan dirinya kelompok pencari kerja mengaku kecewa karena menilai ada ketidakadilan dalam hasil tes CPNS tersebut. Mereka merasa kecewa ada warga yang tidak mengikuti tes, tetapi lulus CPNS. Kami bersama Pemda akan menindaklanjuti laporan warga terkait proses seleksi CPNS di Pegunungan Bintang, tutur Ferdian. Ia menambahkan, pihak kepolisian bersama TNI tetap waspada untuk mengantisipasi gangguan keamanan yang rawan terjadi di kabupaten ini. Pada tanggal 25 Juni sekelompok pemuda menyerang RSUD Oksibil. Mereka tak terima seorang kerabatnya akan diisolasi di rumah sakit karena hasil tes cepat reaktif COVID-19. Kejadian ini menyebabkan RSUD Oksibil mengalami kerusakan pada kaca jendela dan pintu ruangan. Adapun ruangan yang dirusak meliputi posko COVID-19, ruangan UGD, ruangan apotek, ruangan anak, kantor rumah sakit, ruangan poli COVID-19, 1 ambulans, dan 1 mobil dinas milik rumah sakit. Sementara itu, di Kabupaten Yalimo, seorang warga bernama Zakarias Weremat menyerang 3 polisi di distrik Elelim dengan menggunakan panah. Akibat penyerangan tersebut, Inspektur 2 Samuel Werinusa mengalami luka panah pada lutut kanan dan Brigadir Kepala Gottlieb Yarisetou mengalami luka di dada kiri. Sementara pelaku dilumpuhkan dengan luka tembak pada lengan kanan, kaki kiri, serta rusuk kanan. Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpau, saat ditemui, mengatakan, nyawa pelaku tak tertolong ketika mendapatkan perawatan di Puskesmas Elelim. Pemicu serangan ini diduga akibat pelaku kecewa usai melihat namanya tidak tertera dalam pengumuman hasil CPNS yang lulus. Dia secara tiba-tiba menyerang anggota kami yang sedang bertugas, ungkap Paulus. Paulus pun mengimbau warga di seluruh Papua yang mengikuti tes CPNS dapat menerima hasil dengan lapang dada dan mencoba profesi kerja lainnya, misalnya dengan berwirausaha. Ia menyatakan, Polda Papua bersama tim akademisi akan melakukan program pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung dan pemuda-pemudi. Program ini akan dimulai pertama kali di kota Jayapura. Papua memiliki banyak anak muda yang pintar dan kreatif. Mereka bisa berkembang menjadi wirausaha yang sukses dengan memanfaatkan sumber daya alam Papua yang berlimpah, tutur Paulus. Terima kasih dan cukup sekian berita terbaru dari kami. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like di channel Yohanes Sasso.